Sejak kecil aku selalu menuruti semua perkataan ibu. Bagiku, ibu adalah sosok yang kuat, tegas, sekaligus keras kepala. Setelah ayah meninggal dunia ketika aku masih SMP, ibu yang membesarkan aku dan adikku sendirian. Aku sangat menghormatinya, meski kadang caranya mendidik terasa terlalu keras. Namun, semua berubah sejak satu sore di ruang tamu rumah kami. Hari itu aku baru pulang kuliah. Masih mengenakan seragam alma mater biru muda dengan wajah lelah karena seharian ada praktikum laboratorium. Begitu aku menaruh tas di sofa, ibu memanggil dengan nada serius yang jarang sekali ia gunakan kecuali ada hal penting. "Maya, duduk sini. Ibu mau bicara." Aku menuruti dengan sedikit was-was. Biasanya jika ibu sudah bicara dengan nada seperti itu, ada hal besar yang harus aku hadapi. Ibu duduk tegak, menyeduh teh hangat yang aromanya memenuhi ruangan, lalu menatapku lurus. "Ibu sudah dapat calon suami buat kamu." Kalimat itu seperti petir yang menyambar siang bolong. Aku spontan terbatuk karena teh yang baru saja kuminum hampir tersedak. "Bu, apa maksudnya?" "Aku masih kuliah. Masih banyak mimpi yang ingin aku kejar." Jawabku setengah tak percaya. Ibu menghela napas panjang, seolah sudah menduga aku akan menolak. "Maya, umurmu sudah 22 tahun. Waktu ibu seusiamu, aku sudah menikah dan melahirkanmu. Ibu tidak mau kamu terus buang waktu dengan laki-laki yang tidak jelas. Ini demi masa depanmu." Aku menatap ibu dengan campuran marah dan bingung. "Tapi, Bu, aku belum siap. Lagi pula aku nggak kenal calon yang ibu maksud. Kenapa harus dipaksa?" Ibu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip kepahitan daripada kebahagiaan. "Kamu akan kenal nanti. Dia pria baik, punya usaha sendiri, mapan, dan yang terpenting, dia mau serius dengan kamu. Tidak seperti mahasiswa-mahasiswa lain yang hanya main-main." Aku ingin menolak lebih keras, tapi sebelum sempat bicara, ibu menambahkan sesuatu yang membuat dadaku makin sesak. "Namanya Raka. Dia memang berbeda dengan laki-laki lain, Maya. Dia cebol, tapi dia berhati emas. Dan ibu percaya, dia bisa membahagiakanmu." Aku terdiam. Kata "cebol" langsung menancap dalam pikiranku, menimbulkan bayangan aneh yang membuat hatiku menolak mentah-mentah. "Ibu, apa ibu serius? Kenapa harus aku yang menikah dengan pria seperti itu? Aku nggak sanggup. Teman-temanku pasti akan menertawakan aku. Bagaimana aku bisa berjalan di sampingnya?" Tanyaku dengan nada bergetar. Ibu mengangkat alis, lalu menatapku dengan sorot mata tajam. "Jangan sombong, Maya. Jangan hanya lihat fisik orang. Raka itu jauh lebih mulia daripada laki-laki normal yang mungkin akan mempermainkan kamu. Dia pekerja keras, pintar, dan punya usaha yang stabil. Kamu pikir biaya kuliahmu ini dari mana? Sebagian besar bantuannya datang dari Raka. Dia sudah lama menaruh hati padamu, tapi baru berani bicara sekarang." Kata-kata ibu seperti tamparan. Aku tidak percaya kalau ternyata biaya kuliahku ada campur tangan pria itu. Dadaku panas, campur aduk antara marah, malu, dan terhina. "Jadi, ibu menjual aku demi uang kuliah?" Tanyaku lantang, membuat ibu langsung membentak. "Jaga mulutmu, Maya. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan ingat cuma mimpi-mimpimu. Hidup itu keras. Kamu butuh lelaki yang bisa menjamin masa depan, bukan sekadar janji manis. Ibu tidak mau kamu sengsara seperti ibu dulu." Suasana hening seketika. Hanya terdengar detak jam dinding yang seakan mempercepat degup jantungku. Aku ingin menangis, tapi harga diriku menahannya. Aku merasa dikhianati. Selama ini aku belajar mati-matian agar bisa mandiri, agar tidak bergantung pada orang lain. Tapi ternyata masa depanku sudah diputuskan sepihak. "Aku nggak mau, Bu. Aku nggak akan menikah dengan pria yang bahkan nggak pernah aku kenal. Apalagi," suaraku tercekat, "apalagi dia cebol." Ibu berdiri. Wajahnya memerah karena marah. "Kalau kamu berani menolak, keluar dari rumah ini. Jangan pernah sebut aku ibumu lagi. Ibu sudah berkorban banyak buat kamu,
Dan ini balasanmu. Ancaman itu membuatku tercekat. Aku menatap ibu yang kini terlihat begitu asing, seolah bukan lagi orang tua yang selalu kucintai. Air mataku menetes diam-diam, tapi aku buru-buru menyekanya. Kenapa harus aku yang dikorbankan, Bu? Kenapa bukan orang lain? Tanyaku lirih. Ibu tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berguling di kasur, menatap langit-langit kamar yang remang. Di kepalaku, pertanyaan terus berputar. Kenapa ibu tega padaku? Kenapa harus pria itu? Bayangan tentang sosok Raka yang bahkan belum pernah kulihat langsung terasa begitu menakutkan. Bagaimana nanti reaksi teman-temanku kalau tahu aku menikah dengan pria cebol? Bagaimana aku bisa hidup dengan seseorang yang berbeda jauh dariku? Semakin kupikir, semakin aku merasa hidupku akan berakhir di tangan orang yang bahkan belum kukenal. Keesokan paginya, aku berusaha menghindari obrolan dengan ibu. Aku berangkat kuliah lebih pagi, pulang lebih malam dengan alasan ada tugas. Tapi sesampainya di rumah, ibu selalu mengulang-ulang hal yang sama. Ingat, Maya, lamaran minggu depan. Kamu harus siap. Jangan bikin malu keluarga. Setiap kali ibu mengucapkannya, jiwaku serasa diremas. Aku ingin lari, ingin kabur jauh dari rumah ini. Tapi kemana aku harus pergi? Aku tidak punya siapa-siapa selain ibu. Adikku masih SMA. Ia terlalu kecil untuk diajak pergi. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku mencoba curhat pada sahabatku di kampus, Rina, tapi bukannya mendukung, dia justru berkata, Maya, jangan terlalu memandang fisik. Siapa tahu dia orang baik. Lagian kalau mapan, kan hidupmu terjamin. Kata-kata itu justru membuatku makin tertekan. Seolah semua orang setuju aku harus menikah dengan pria yang bahkan tak pernah kupilih. Suatu sore, ketika aku pulang, ibu sudah menyiapkan kebaya di kamarku. Ini untuk hari lamaran. Coba dipakai, biar pas nanti. Katanya tanpa menatapku. Aku hanya menatap kebaya itu dengan perasaan muak dan ingin muntah. Bu, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku belum siap. Aku masih ingin menyelesaikan kuliah, mengejar cita-cita, bekerja, dan baru memikirkan pernikahan setelah itu. Tolong, Bu. Suaraku bergetar menahan tangis. Tapi ibu tetap keras kepala. Kamu pikir hidup bisa selalu sesuai keinginanmu? Tidak, Maya. Kadang kita harus menerima yang sudah digariskan. Dan ibu yakin ini yang terbaik untukmu. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhku lemas. Di hadapan ibu, aku selalu kalah. Dan di titik itu aku sadar, mau tidak mau, aku akan dijebloskan ke dalam pernikahan ini. Aku merasa seperti burung yang dipatahkan sayapnya, tidak bisa terbang lagi. Dipaksa tinggal dalam sangkar yang tidak kuinginkan. Malam itu aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata sembab karena menangis. Pipi pucat karena terlalu banyak beban. Aku bertanya dalam hati, apakah hidupku benar-benar akan berakhir di sini? Apakah aku tidak punya kesempatan untuk memilih jalanku sendiri? Saat itu aku belum tahu, keputusan ibu bukan hanya akan mengubah hidupku, tapi juga membuka rahasia besar yang sama sekali tidak pernah kuduga. Namun untuk saat ini, yang aku tahu hanya satu, aku terpaksa melangkah ke jalan yang bukan pilihanku. Dan itulah awal dari semua cerita. Hari lamaran itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Seminggu terasa seperti hanya satu malam ketika aku dipaksa menerima kenyataan bahwa aku akan dipinang oleh seorang pria yang bahkan belum pernah kukenal sebelumnya. Sejak pagi rumah sudah ramai dengan keluarga besar yang datang membantu ibu menyiapkan acara. Aku mendengar suara panci beradu, kursi plastik disusun, dan aroma masakan menyengat ke seluruh rumah. Semua itu membuatku semakin sesak. Aku duduk di kamar, memakai kebaya yang sudah disiapkan ibu beberapa hari lalu. Kebaya warna hijau zamrud itu melekat di tubuhku. Terasa indah di mata orang lain tapi bagi diriku hanya seperti baju penjara yang mengikat erat, membatasi nafasku. Aku menatap cermin,
melihat wajahku yang pucat dengan mata yang sembab karena semalaman menangis. Bedak dan lipstik yang kupakaikan hanya untuk menutupi luka batin, bukan untuk menambah kecantikan. Ketika pintu kamar diketuk, aku tahu ibu yang datang. "Maya, cepat keluar. Rombongan keluarga Raka sudah hampir sampai," katanya dengan suara tegas tanpa memberi ruang untuk penolakan. Aku menghela napas panjang, merapikan jilbabku dengan tangan bergetar, lalu melangkah keluar dengan kaki berat. Ruang tamu sudah disulap menjadi tempat acara lamaran. Kursi tersusun rapi, meja kecil dipenuhi kue tradisional, dan tamu-tamu keluarga besar duduk dengan senyum seolah ini pesta besar yang membahagiakan. Padahal bagiku, ini pesta pemakaman bagi mimpiku. Tak lama kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Semua orang bersiap menyambut, sementara aku hanya bisa menunduk, berdoa dalam hati agar waktu berhenti sejenak. Pintu rumah terbuka. Rombongan keluarga calon datang dengan wajah sumringah. Mereka membawa hantaran buah, kue, dan kotak-kotak berisi perlengkapan seserahan. Di tengah-tengah rombongan itu, aku melihat sosok yang selama ini hanya kudengar dari mulut ibu, Raka. Aku sempat terkejut melihatnya. Tubuhnya memang pendek, hanya sebatas dadaku, tapi wajahnya cukup tampan dengan rahang tegas dan mata yang teduh. Dia mengenakan batik rapi, rambut disisir ke belakang, dan senyumnya menebar hangat ke setiap orang. Anehnya, senyum itu membuatku semakin tersiksa karena aku tidak bisa membalasnya dengan tulus. Acara dimulai dengan sambutan keluarga. Kata-kata manis dan doa dilontarkan silih berganti, membuat suasana terlihat harmonis. Semua orang memandang kami dengan tatapan bahagia, seakan ini perjodohan sempurna. Sementara aku hanya menunduk, memainkan jemari agar tak terlihat gemetar. Ketika tibalah saat Raka dipersilakan duduk di sampingku, jantungku berdetak begitu kencang. Aku bisa merasakan kehadirannya begitu dekat. Dia menoleh padaku sejenak, lalu berkata lirih, "Assalamualaikum, Maya." Suaranya dalam, tenang, dan tidak tergesa. Aku ingin menjawab, tapi bibirku kaku. Yang keluar hanya gumaman pelan. "Waalaikumsalam." Momen berikutnya adalah penyerahan cincin. Aku menolak menatap, tapi ibu yang duduk di seberang memberi isyarat tajam dengan matanya, memaksaku mengulurkan tangan. Dengan hati yang memberontak, aku pasrahkan jemari kurusku. Raka meraih tanganku dengan lembut, jauh lebih lembut daripada yang kubayangkan. Jemarinya hangat, tapi bagiku justru terasa seperti belenggu yang mengikat nasibku. Ia menyematkan cincin emas kecil di jari manisku, dan semua tamu bersorak bahagia. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. Setelah acara formal selesai, kami dipersilakan makan bersama. Aku hanya memandangi piring di depanku, tidak sanggup menelan apapun. Raka sesekali mencoba membuka percakapan. "Maya, kamu suka sate Padang? Katanya ini favoritmu." Aku terkejut karena dia tahu. "Ibu yang cerita," lanjutnya sambil tersenyum kecil. Aku pura-pura sibuk dengan piring, tidak membalas ucapannya. Aku takut kalau aku bicara, suaraku akan bergetar dan semua orang akan tahu aku tidak bahagia. Namun di balik semua itu, ada hal yang aneh. Raka sama sekali tidak menunjukkan rasa angkuh atau menuntut. Dia tidak berusaha mendekat berlebihan, tidak menatapku dengan tatapan posesif. Justru sebaliknya, ia tampak menjaga jarak agar aku tidak merasa tertekan. Tapi bagi diriku yang sudah kadung menolak keadaan ini, sikapnya tidak banyak membantu. Aku merasa semakin bersalah sekaligus semakin benci pada nasibku sendiri. Ketika acara hampir usai, aku berusaha kabur sebentar ke halaman belakang rumah. Udara sore terasa lebih segar dibandingkan ruang tamu yang penuh tamu. Aku berdiri menatap langit yang mulai memerah, berharap bisa menghilang. Tapi ternyata Raka mengikutiku. Aku terperanjat ketika mendengar suaranya dari belakang. "Maaf, aku nggak bermaksud ganggu. Aku cuma pengen bilang." Dia berhenti sejenak, menatapku hati-hati. "Aku tahu kamu nggak menginginkan semua ini. Aku bisa lihat dari caramu menunduk, dari matamu yang sembab. Aku nggak marah, Maya. Aku hanya ingin kamu tahu,
Aku nggak akan pernah maksa kamu untuk mencintaiku. Aku cuma ingin kita saling menghargai. Itu saja. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi justru membuatku semakin ingin menangis. Kenapa harus aku? Tanyaku lirih. Hampir tak terdengar. Raka tersenyum tipis. Wajahnya terlihat getir. Mungkin karena aku sudah terlalu lama mengagumi kamu. Dari dulu aku tahu kita berbeda. Tapi aku selalu percaya. Perbedaan itu bukan penghalang. Mungkin kamu benci aku sekarang. Tapi aku berharap suatu hari nanti kamu bisa melihatku bukan hanya dari fisikku. Aku tidak sanggup menahan lagi. Air mataku jatuh begitu saja. Aku segera membalikkan badan. Berlari masuk ke kamar agar tidak ada yang melihat. Di dalam kamar, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa terjebak antara dua hal. Membenci keadaan yang memaksaku, dan tidak bisa menyangkal ketulusan pria yang kini menjadi calon suamiku. Malam itu setelah rombongan keluarga Raka pulang, ibu masuk ke kamarku dengan wajah puas. Akhirnya selesai juga. Tinggal tunggu akad. Maya, jangan bikin masalah lagi, katanya sambil merapikan kebaya yang kusampirkan di kursi. Aku hanya diam, tak ingin berdebat. Hati kecilku menjerit, tapi bibirku terkunci. Aku sadar. Tidak ada jalan keluar lagi. Jalan di depanku sudah ditentukan, dan aku harus melangkah walau dengan hati hancur. Namun, jauh di sudut hatiku, kata-kata Raka tadi sore terus terngiang. Aku nggak akan pernah maksa kamu untuk mencintaiku. Kalimat itu seperti sebuah janji yang entah bisa kupercaya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, lamaran hari ini adalah awal dari bab baru dalam hidupku. Bab yang penuh luka, air mata, dan ketidakpastian. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Setelah lamaran yang menyiksa perasaan, aku masih berharap ada keajaiban yang membuat acara pernikahan batal. Entah karena salah paham keluarga, entah karena Raka sendiri tiba-tiba membatalkan. Namun semua itu hanya tinggal angan. Seminggu setelah lamaran, rumah kami kembali dipenuhi orang-orang. Kali ini lebih ramai, lebih hiruk-pikuk, dan lebih mencekik. Aku duduk di kamar pengantin, memakai kebaya putih berhias payet perak. Wajahku dipoles dengan riasan tebal yang membuatku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Bibirku merah menyala, mataku dipenuhi glitter, tapi di balik itu semua, hatiku gelap dan kosong. Aku mendengar suara tawa para tamu di luar. Musik organ tunggal dimainkan, para tetangga berkumpul. Semua seolah berpesta merayakan kebahagiaan besar. Padahal aku sendiri tidak merasakan kebahagiaan itu sedikit pun. Aku merasa seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Dipaksa tersenyum ketika hatinya menangis. Ibu beberapa kali masuk ke kamar, memeriksa riasanku, lalu memberi wejangan. Maya, jangan bikin malu keluarga. Senyum di pelaminan. Semua orang akan lihat. Ingat, pernikahan ini bukan hanya untukmu, tapi untuk kita semua. Aku hanya menjawab dengan anggukan lemah. Padahal dalam hati aku ingin berteriak, ingin kabur, ingin menolak semua ini. Saat acara akad dimulai, aku duduk di balik tirai tipis bersama beberapa saudara perempuan. Aku bisa mendengar suara penghulu yang mulai membacakan doa, disusul dengan suara keluarga yang menyambut. Lalu tibalah saat yang paling menegangkan. Ijab kabul. Suara Raka terdengar jelas, tegas, dan lancar ketika ia mengucapkan akad. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada getar dalam suaranya. Semua saksi langsung berseru, "Sah!" serentak, dan ruangan pun bergemuruh dengan ucapan syukur. Di detik itu, aku tahu statusku berubah. Aku resmi menjadi istri Raka. Aku menggenggam kain kebayaku erat-erat, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Setelah akad, aku dipanggil keluar. Aku berjalan dengan langkah pelan, melewati tatapan orang-orang yang penuh rasa ingin tahu. Ada yang tersenyum tulus, ada yang berbisik-bisik sambil melirik tubuh Raka yang pendek. Aku bisa merasakan tatapan merendahkan dari beberapa tamu, dan itu membuat hatiku semakin perih. Aku tahu mereka pasti membicarakanku, mempertanyakan kenapa aku menikah dengan pria cebol. Aku ingin menutup telinga, tapi semua suara tetap masuk dan menusuk.
Kami duduk di pelaminan. Di kursi berhiaskan kain putih dan bunga melati. Aku di samping Raka. Sementara ia terlihat tenang. Bahkan tersenyum hangat pada setiap tamu yang menyalami. Aku menoleh sekilas padanya. Mencoba mencari celah untuk menolak kenyataan ini. Tapi yang kutemukan justru ketulusan. Raka tidak tampak minder meski tatapan orang-orang jelas menyoroti fisiknya. Ia justru membalas dengan senyum dan ucapan ramah. Seolah sama sekali tidak peduli pada cibiran yang mungkin dilontarkan di belakangnya. Sikap itu, entah kenapa, membuatku semakin bingung. Sepanjang resepsi, aku harus tersenyum di hadapan kamera, berfoto dengan para tamu, menerima ucapan selamat yang bagiku terasa palsu. Setiap kali ada yang berkata, "Selamat ya, Maya, semoga bahagia." Aku hanya bisa mengangguk, padahal di dalam hati aku ingin berteriak, "Aku tidak bahagia." Tapi siapa yang akan peduli? Semua orang hanya melihat dari luar. Menilai pernikahan ini sebagai keberuntungan karena aku mendapatkan suami yang mapan. Mereka tidak tahu penderitaan batinku yang terpaksa menerima jalan hidup ini. Di tengah hiruk-pikuk tamu, aku sempat mendengar dua orang tetangga berbisik. "Sayang banget, cantik-cantik nikah sama orang cebol." Bisikan itu membuat hatiku teriris. Aku ingin membalas, ingin membuktikan bahwa aku punya alasan. Tapi aku sendiri tidak punya jawaban. Aku hanya menunduk, menahan diri agar air mataku tidak jatuh di depan orang banyak. Sore hari, acara mulai mereda. Para tamu satu persatu pulang. Musik berhenti. Kursi-kursi mulai dibereskan. Aku masih duduk di pelaminan, lelah dengan senyum palsu yang kupasang seharian. Ibu datang menghampiri. Wajahnya berseri-seri. "Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Kamu sekarang sudah jadi istri. Maya, ingat pesan ibu, jaga rumah tangga ini baik-baik." Aku hanya menatapnya tanpa kata. Bagiku, ucapan itu terdengar seperti vonis seumur hidup. Ketika akhirnya hanya tersisa keluarga dekat, Raka menghampiriku. Ia menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Kamu pasti lelah. Ayo masuk, istirahat. Aku sudah siapkan kamar." Suaranya lembut, tidak memaksa, bahkan penuh perhatian. Aku mengangguk pelan, terlalu lelah untuk menolak. Kami berjalan bersama menuju kamar yang sudah dihias. Bunga melati bertebaran di ranjang. Lilin kecil menyala di meja. Suasananya dibuat romantis oleh keluarga yang menyiapkan. Tapi bagiku, kamar itu terasa seperti penjara yang baru. Aku duduk di tepi ranjang. Jantungku berdegup kencang. Malam pertama selalu menjadi momen yang ditunggu bagi pengantin baru. Tapi bagiku itu adalah momok yang menakutkan. Aku takut Raka akan memaksaku. Takut ia menuntut haknya sebagai suami. Aku memeluk diriku sendiri, berusaha menenangkan perasaan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Raka mengambil bantal, lalu meletakkannya di lantai. "Kamu istirahatlah di ranjang. Aku tidur di sini saja. Aku nggak mau kamu merasa tertekan. Aku tahu semua ini terlalu cepat buat kamu." Aku menoleh, terkejut mendengar ucapannya. Aku sempat terdiam, tidak percaya. "Kenapa kamu tidur di bawah? Ini kan kamar kamu juga," kataku lirih. Raka tersenyum, meski matanya terlihat letih. "Karena aku nggak mau kamu merasa terpaksa. Aku janji nggak akan menyentuhmu sampai kamu sendiri yang mengizinkan. Aku tahu hatimu belum siap, Maya. Jadi biarlah waktu yang bicara." Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku menangis tanpa suara, menutupi wajah dengan tangan agar ia tidak melihat. Aku tidak tahu kenapa aku menangis. Apakah karena lega? Karena dia ternyata tidak seperti yang kubayangkan? Ataukah karena semakin merasa bersalah? Karena menolak seseorang yang ternyata begitu sabar? Aku sendiri tidak tahu. Yang jelas, malam itu aku tidur dengan hati yang campur aduk, antara benci pada keadaan, takut pada masa depan, dan bingung dengan sosok pria yang kini resmi menjadi suamiku. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi setelah hari ini. Pernikahan tanpa cinta telah terjadi, dan aku harus menjalaninya, entah dengan hati yang hancur, atau mungkin suatu saat dengan hati yang menerima. Tapi saat itu,
Aku hanya merasa satu hal. Aku terikat, tanpa kuasa memilih jalanku sendiri. Setelah semua tamu pulang dan rumah kembali tenang, aku duduk termenung di kamar yang sudah dihias sedemikian rupa dengan bunga melati, tirai putih, dan cahaya lampu redup yang katanya romantis. Namun bagiku, semua itu hanya menambah perasaan tertekan. Kamar yang dulunya biasa, kini berubah menjadi ruang yang terasa asing dan menakutkan. Aku menatap ranjang yang dipenuhi bunga, seolah-olah setiap kelopak melati itu adalah tanda bahwa aku harus menerima takdirku sebagai istri. Jantungku berdetak kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena takut akan apa yang akan terjadi malam itu. Raka masuk perlahan, masih mengenakan batik yang dipakai sejak siang. Wajahnya tampak letih tapi tetap menyunggingkan senyum. Dia menutup pintu dengan hati-hati, lalu duduk di kursi dekat meja kecil. Suasana hening cukup lama. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku menunduk, meremas ujung selendang kebaya yang masih kupakai, tidak berani menatapnya. Dalam pikiranku, malam pertama adalah momen di mana seorang suami menuntut haknya, memaksa istrinya untuk tunduk. Aku sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan buruk itu, meski hatiku memberontak. Namun ternyata, apa yang kulihat berbeda dari bayanganku. Raka tidak mendekat. Tidak pula menatapku dengan tatapan penuh nafsu. Ia justru mengambil nafas panjang, lalu berkata pelan, "Maya, aku tahu kamu belum siap. Aku janji malam ini aku nggak akan menyentuhmu." Aku terperangah, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menoleh padanya, mencari tanda apakah ia serius atau hanya basa-basi. Tapi sorot matanya tulus, tidak ada paksaan sedikit pun. Aku bisa tidur di lantai. Kamu di ranjang saja, biar nyaman. Aku nggak mau kamu merasa tertekan. Tambahnya sambil meletakkan bantal di lantai. Aku tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Bagian dari diriku merasa lega karena ketakutanku tidak terjadi. Tapi bagian lain justru merasa bersalah. Selama ini aku membayangkan Raka sebagai orang yang akan memaksakan kehendak. Tapi kenyataannya ia jauh dari itu. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berbaring di ranjang dengan tubuh gemetar. Aku memalingkan wajah ke arah dinding, berusaha menenangkan pikiranku. Waktu berjalan, suasana tetap sunyi. Sesekali aku mendengar suara Raka membetulkan posisi tidurnya di lantai. Tapi ia tidak pernah mencoba mendekat. Aku merasa campur aduk. Hatiku masih menolak pernikahan ini. Tapi aku tidak bisa memungkiri kalau sikapnya malam itu membuatku goyah. Ia begitu sabar, begitu menjaga, bahkan lebih menghormatiku daripada orang-orang yang mengaku mencintaiku dulu. Aku menutup mata, berharap bisa tidur, tapi justru air mata mengalir tanpa kusadari. Dalam hati kecilku, aku mulai bertanya-tanya, apakah mungkin aku salah menilai? Apakah mungkin pria yang kupikir akan jadi beban justru orang yang bisa membuatku merasa aman? Pertanyaan itu terus berputar, tapi aku buru-buru menepisnya. Aku tidak boleh goyah. Aku masih marah karena semua ini terjadi tanpa pilihanku. Malam pertama ini mungkin bukan bencana, tapi tetap saja bagiku pernikahan ini adalah belenggu. Menjelang tengah malam, aku terbangun karena haus. Aku duduk pelan, mengambil segelas air di meja. Saat itu aku melihat Raka masih terjaga, duduk bersandar di lantai sambil memegang buku kecil. Aku sempat mengintip dari balik selimut. Ternyata ia sedang membaca doa. Bisikan lirihnya terdengar jelas, menyebut namaku dalam doa agar aku diberi ketenangan dan kebahagiaan. Hatiku terenyuh, ada rasa perih sekaligus hangat yang aneh di dadaku. Aku segera berbaring lagi, berpura-pura tidur agar ia tidak tahu aku mendengar. Malam itu akhirnya kulalui dengan banyak pertanyaan dan air mata. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap pada suamiku yang ternyata tidak seperti bayangan burukku. Yang aku tahu, satu hal penting sudah kutemukan. Raka bukan laki-laki yang akan merusak malamku dengan paksaan. Ia justru memberiku ruang untuk bernapas. Malam pertama kami memang dingin tanpa sentuhan. Tapi justru disitulah aku mulai melihat sisi lain dari pernikahan ini. Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan dengan penuh kebingungan dalam pikiranku. Aku tidak lagi merasa ketakutan seperti sebelumnya, tetapi hatiku tetap dingin dan enggan menerima keadaan.
Aku masih sering duduk di kamar dengan wajah muram, tidak ingin berbicara banyak dengan Raka, hanya sekadar menjawab seperlunya ketika dia bertanya. Namun justru sikapnya yang sabar membuatku mulai diliputi rasa bersalah. Sebab setiap pagi aku bangun, aroma masakan sudah tercium dari dapur, dan ternyata Raka yang menyiapkannya. Dia selalu bangun lebih dulu, memasak makanan sederhana, lalu menaruhnya di meja makan. Setelah itu ia bersiap pergi entah kemana, kadang pulang sore dengan baju lusuh, tangannya berlumuran minyak, dan wajahnya kelelahan. Tapi ia masih menyapaku dengan senyum ramah seakan tidak peduli bagaimana sikap dinginku sepanjang hari. Aku yang biasanya mengabaikannya, mulai diam-diam memperhatikan gerak-geriknya. Bagaimana ia menyibukkan diri tanpa mengeluh. Bagaimana ia mencoba memastikan aku tidak kekurangan apapun. Bahkan ketika aku sedang mengerjakan tugas kuliah dan kesulitan membeli buku, tanpa banyak tanya ia menyelipkan amplop berisi uang di mejaku. Hanya dengan catatan kecil yang bertuliskan, "Gunakan untuk belajarmu. Jangan khawatir soal biaya." Saat pertama kali melihat itu, aku tertegun lama. Hatiku seperti ditampar. Aku ingat betul betapa aku pernah membencinya hanya karena fisiknya yang berbeda. Aku memandangnya rendah, menganggapnya penghalang masa depanku, sementara ia dengan tenang mengorbankan tenaga, waktu, bahkan rezekinya hanya agar aku bisa terus melanjutkan kuliah. Rasa bersalah itu semakin menggerogoti ketika suatu sore aku sengaja mengintip dari jendela. Kulihat Raka pulang membawa kantong plastik berisi sayur dan lauk. Wajahnya basah oleh keringat. Jalannya sedikit tertatih karena tubuhnya yang mungil jelas menanggung beban berat. Namun tidak ada keluhan keluar dari bibirnya. Sesampainya di rumah, ia menaruh belanjaan itu di dapur. Lalu dengan riang kecil memanggilku. "Maya, coba lihat. Hari ini aku beli bahan buat masakan kesukaanmu. Semoga kamu suka." Padahal aku bahkan tidak pernah memberitahunya apa makanan favoritku. Hanya sekali waktu aku menyebutkan secara tidak sengaja saat berbicara dengan temanku lewat telepon. Rupanya ia mendengar dan mengingatnya. Aku semakin bingung. Mengapa orang sepertinya, yang sejak awal kutolak dengan keras, bisa begitu tulus memperhatikanku, sementara aku justru terus menutup diri. Rasa bersalah itu tidak hanya muncul karena kebaikannya, tapi juga karena aku mulai menyadari sikapku yang begitu keras kepala. Aku sering pura-pura tidur ketika dia mengetuk pintu kamar. Aku sengaja berlama-lama di kampus agar tidak perlu makan bersamanya. Aku bahkan pernah membentaknya ketika ia mencoba menanyakan kabar kuliahku. Tapi ia hanya diam dan meminta maaf. Padahal jelas akulah yang bersalah. Semua itu kini terasa seperti duri yang menusuk hati ketika aku mengingatnya. Malam demi malam aku gelisah, memikirkan bagaimana aku telah bersikap kejam terhadap seorang suami yang justru berusaha sekuat tenaga membuatku nyaman. Suatu ketika aku pulang kuliah lebih awal, aku menemukan Raka tertidur di ruang tamu, kepalanya bersandar di kursi, tangannya masih memegang pulpen dan buku catatan penuh coretan angka. Aku mendekat perlahan dan membaca sekilas. Ternyata ia menghitung pengeluaran harian, menuliskan dengan rinci setiap rupiah yang keluar untuk belanja, listrik, air, bahkan uang sakuku. Dari situ aku tahu betapa beratnya tanggung jawab yang ia pikul sendirian. Dan lagi-lagi perasaan bersalah semakin menekan. Dadaku. Aku ingin meminta maaf. Tapi lidahku keluh. Gengsiku menahanku untuk mengakui kesalahanku secara langsung. Malam itu, aku merenung di kamar, memandangi langit-langit sambil menangis diam-diam. Aku merasa seperti manusia paling egois. Aku tidak pernah mencoba mengerti, hanya sibuk menolak keadaan. Padahal di depan mataku ada seorang pria yang berjuang tanpa lelah. Aku teringat saat pertama kali ibu memaksaku menikah dengannya. Aku begitu marah, merasa seolah hidupku berakhir. Tapi kini aku mulai melihat sisi lain, bahwa mungkin di balik paksaan itu ada hikmah yang belum mampu kupahami sepenuhnya. Rasa bersalah itu bukan hanya membuatku menyesal, tetapi juga perlahan-lahan membuka hatiku. Meski aku belum bisa berkata jujur padanya, dalam hati aku berjanji suatu hari akan membalas semua ketulusan yang sudah ia berikan. Dan hingga hari itu tiba, aku hanya bisa memandangnya diam-diam, berharap ia tidak menyerah padaku meskipun aku sudah membuatnya kecewa berkali-kali. Hari itu aku pulang kuliah lebih cepat dari biasanya karena dosen membatalkan kelas sore. Langkahku terasa ringan karena kampus sepi dan aku bisa segera beristirahat. Tapi sesampainya di rumah suasana sunyi, tidak ada aroma masakan, tidak ada suara piring beradu dari dapur seperti biasanya. Aku mencari ke setiap sudut rumah tapi Raka tidak ada. Bahkan sendalnya pun tak terlihat di depan pintu. Aku penasaran,
Kemana sebenarnya ia pergi setiap siang dan sore? Selama ini aku terlalu sibuk. Membenci keadaan hingga tak pernah benar-benar peduli. Yang aku tahu hanya ia selalu pulang dalam keadaan letih, bajunya kotor, namun tetap berusaha tersenyum di depanku. Akhirnya karena rasa penasaran menguasai, aku memberanikan diri mengikuti jejaknya pada hari berikutnya. Pagi itu setelah ia berangkat membawa tas kecil lusuh, aku diam-diam membuntutinya dari jauh. Langkahnya cepat meski tubuhnya kecil. Ia masuk ke sebuah jalan kecil yang dipenuhi bengkel dan toko suku cadang motor. Aku bersembunyi di balik tiang, memperhatikan dengan hati berdebar. Ternyata ia masuk ke sebuah bengkel sederhana yang papan namanya nyaris copot. Dari balik pintu kaca buram aku melihat Raka langsung mengenakan seragam biru berminyak. Lalu mulai bekerja. Tangannya cekatan memegang obeng, mengangkat mesin, bahkan memandu karyawan lain yang tampak jauh lebih tinggi darinya. Aku tertegun. Selama ini aku mengira ia hanya lelaki biasa yang hidup dari uang orang tuanya. Tapi ternyata ia bekerja keras. Dengan cara yang bahkan tak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku menunggu lama di seberang jalan, melihatnya terus sibuk memperbaiki motor-motor pelanggan. Bahkan ada beberapa orang yang tampak menghormatinya. Memanggilnya, "Bos," dengan nada hormat. Meski tubuhnya mungil, jelas sekali mereka menaruh respek pada keahliannya. Sesekali ia mengusap keringat dengan tangan berminyak, lalu kembali menunduk. Wajahnya serius tapi ada cahaya semangat yang terpancar. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa bangga muncul diam-diam, seakan aku melihat sosok yang sama sekali berbeda dari pria yang kukenal di rumah. Bukan hanya suamiku yang sabar, tapi juga seorang pekerja keras yang membangun sesuatu dengan tangannya sendiri. Ketika sore tiba dan para pekerja lain mulai pulang, aku masih mengintip, berharap menemukan jawaban lebih, dan benar saja. Setelah bengkel sepi, Raka masuk ke ruang kecil di belakang. Aku memberanikan diri mendekat diam-diam. Dari celah pintu aku melihat ia duduk menatap lembaran kertas penuh sketsa mesin. Di sampingnya ada tumpukan sertifikat penghargaan berdebu. Aku membaca sekilas tulisan besar di salah satunya, "Inovator Teknologi Otomotif Tingkat Nasional." Aku hampir tidak percaya. Ternyata Raka pernah memenangkan lomba inovasi. Bahkan ada beberapa foto dirinya bersama tokoh terkenal di bidang otomotif. Senyum lebarnya terpampang jelas meski tubuhnya tampak kecil di antara mereka. Aku tercekat. Selama ini aku buta. Aku tidak pernah menyadari bahwa suami yang kupandang rendah ternyata menyimpan prestasi yang begitu besar. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku segera menjauh sebelum ia menyadari keberadaanku. Malamnya ketika ia pulang, aku berusaha bersikap biasa. Tapi perasaanku berkecamuk. Aku ingin bertanya tentang semua yang kulihat. Namun gengsi menahanku. Aku hanya memperhatikan gerak-geriknya lebih saksama. Bagaimana ia meletakkan tasnya. Bagaimana ia langsung mencuci tangan. Bagaimana ia menanyakan apakah aku sudah makan. Padahal tubuhnya jelas sangat lelah. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bayangan wajahnya yang berkeringat di bengkel dan sertifikat penghargaan itu terus mengganggu pikiranku. Untuk pertama kalinya aku benar-benar menyadari bahwa Raka bukan hanya suami yang sabar, tetapi juga seorang pria yang berjuang keras membuktikan diri, bukan untukku saja, melainkan juga untuk harga dirinya di mata orang lain. Keesokan harinya aku kembali diam-diam ke bengkel, kali ini lebih dekat. Aku mendengar bagaimana para pelanggan memuji hasil kerja Raka. Ada seorang bapak tua yang berkata, "Kalau bukan Mas Raka, motor saya nggak mungkin bisa jalan lagi." Ada juga anak muda yang dengan bangga memperlihatkan motor balap rakitan yang katanya hasil ide dari Raka sendiri. Aku hanya bisa berdiri kaku mendengarnya. Semakin dalam aku menyadari betapa besar rahasia yang ia sembunyikan dariku. Bukan karena ia tidak ingin aku tahu. Mungkin karena aku tidak pernah mau membuka mata sebelumnya. Ia tidak pernah menyombongkan diri. Padahal jika ia mau, ia bisa menggunakan prestasinya untuk membuatku bangga. Namun ia memilih diam. Membiarkan aku perlahan-lahan menemukan semuanya sendiri. Sejak hari itu rasa bersalah yang sebelumnya menekan hatiku berubah menjadi rasa hormat. Aku mulai melihatnya bukan sekadar suami yang kupaksa untuk kuterima, melainkan seseorang yang jauh lebih kuat daripada apa yang tampak di luar. Tubuhnya mungkin kecil, tapi semangatnya besar, pikirannya tajam, dan hatinya luas. Aku mulai belajar menahan sikap dinginku, setidaknya tidak lagi mengabaikannya sepenuhnya. Meski aku belum sanggup mengucapkan terima kasih atau memuji secara langsung, tapi dalam hati aku berjanji tidak akan lagi meremehkannya.
Aku tahu sekarang bahwa aku hidup dengan seorang pria yang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang justru membuatku semakin penasaran dan perlahan-lahan meruntuhkan tembok kebencianku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tubuhku memang terbaring di ranjang tetapi pikiranku melayang-layang. Masih terbayang jelas wajah Raka yang seharian bekerja keras di bengkel, bercampur dengan ingatan tentang sertifikat-sertifikat penghargaan yang kutemukan diam-diam. Semua itu membuatku semakin dihantui perasaan bersalah dan kagum dalam waktu bersamaan. Aku yang dulu menolak bahkan membenci kehadirannya ternyata hidup berdampingan dengan seorang lelaki yang diam-diam sangat hebat. Namun tidak pernah sekalipun ia menyombongkan diri, ia justru lebih sering menunjukkan sikap rendah hati dan penuh perhatian terhadapku. Semakin kupikirkan, semakin hatiku terasa perih. Aku berbalik berkali-kali, menarik selimut menutupi wajah agar tidak mendengar suara langkahnya yang sesekali terdengar di luar kamar. Karena aku tahu Raka masih belum tidur, benar saja. Ketika aku bangun untuk minum, aku mendapati pintu kamar terbuka sedikit. Dan dari celah itu kulihat ia duduk di ruang tamu, lampu redup menerangi tubuh kecilnya, tangannya memegang buku lusuh, bibirnya bergerak lirih. Aku mendekat tanpa suara. Jantungku berdetak kencang saat mendengar jelas doa-doa yang ia ucapkan. Ia menyebut namaku berkali-kali dalam doa itu. Ya Allah, lindungi Maya, beri dia kebahagiaan. Meski mungkin bukan dariku, biarkan aku bisa membuatnya merasa aman. Kalimat itu membuatku terdiam kaku. Dadaku terasa sesak. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak terisak. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kutahan. Aku menangis bukan karena sedih dipaksa menikah, melainkan karena hatiku baru kali ini benar-benar bergetar mendengar ketulusan yang begitu murni. Selama ini aku berpikir tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak kucintai. Tetapi malam itu aku sadar, justru yang menyakitkan adalah menyadari betapa salahnya penilaianku terhadap orang itu. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai, duduk di tepi ranjang, menangis sejadi-jadinya. Aku teringat semua keburukan yang kulakukan padanya, sikap dinginku, kata-kata kasarku, perlakuanku yang seolah ia tidak ada. Padahal di balik itu semua ia selalu mendoakan yang terbaik untukku. Aku merasa seperti orang paling egois di dunia. Malam itu aku tidak bisa menghentikan tangis. Aku mencoba memejamkan mata tapi bayangan Raka terus muncul. Bagaimana ia tersenyum meski wajahnya penuh keringat. Bagaimana ia meminta maaf setiap kali aku marah. Bagaimana ia diam-diam memberikan uang sakuku. Dan sekarang bagaimana ia mendoakanku dengan sepenuh hati. Aku merasa hancur. Tetapi bersamaan dengan itu ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Sebuah perasaan yang asing namun sulit diabaikan. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang selama ini kutolak mati-matian. Perasaan cinta. Dalam tangis, aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku bisa mencintainya? Apakah aku sanggup membalas semua kebaikan itu? Apakah aku berhak mendapatkannya setelah sikapku yang begitu buruk? Rasa bersalah itu berubah menjadi tekad kecil. Aku ingin memperbaiki diri. Aku ingin belajar menerima keberadaannya bukan hanya karena terpaksa, tapi karena aku benar-benar melihat siapa dia. Malam itu aku tidak tidur sampai pagi. Aku hanya terbaring menatap langit-langit sambil membayangkan. Bagaimana caranya aku bisa mulai membuka hati? Aku tahu perjalanan itu tidak mudah. Tetapi aku juga tahu aku tidak boleh lagi menutup mata. Ketika azan subuh terdengar, aku mendengar suara langkah Raka masuk kamar untuk membangunkanku. Biasanya aku berpura-pura tidur, tapi kali ini aku bangkit dan menatapnya dengan mata yang masih sembab. Ia terlihat kaget. "Kamu nggak tidur?" Tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng, tidak sanggup menjawab. Lalu buru-buru menunduk agar ia tidak melihat mataku yang bengkak. Namun justru ia mendekat dengan ragu. "Kamu nangis?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menarik selimut lagi dan membelakanginya. Dia tidak memaksa, hanya menghela napas dan berkata lembut. "Kalau ada yang bikin kamu sedih, kamu bisa cerita kapan saja, aku siap dengar." Kata-katanya membuatku semakin ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku ingin suatu saat aku bisa bercerita, hanya belum saatnya sekarang. Untuk sementara aku hanya menyimpan semua perasaan itu sendiri. Hari-hari berikutnya aku mulai berubah sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi sengaja mengabaikan ketika ia mengetuk pintu kamar. Aku mulai mau duduk bersamanya di meja makan meski tanpa banyak bicara. Aku bahkan mulai memperhatikan bagaimana ia menata pengeluaran di buku catatannya. Aku tahu perubahan kecil ini mungkin tidak terlihat baginya. Tetapi bagiku ini adalah langkah besar. Karena malam itu, malam ketika aku mendengar doanya,
telah mengubah pandanganku sepenuhnya. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pria cebol yang terpaksa kujadikan suami, melainkan seorang lelaki yang dengan ketulusan dan doa-doanya mampu menyentuh hatiku lebih dalam daripada siapapun. Malam itu adalah malam ketika untuk pertama kalinya aku benar-benar menangis, bukan karena kecewa pada hidup, tetapi karena aku menyadari betapa berharganya orang yang ada di sisiku. Hari itu aku duduk di kamar cukup lama, menimbang-nimbang perasaan yang sejak malam aku mendengar doa Raka terus bergejolak dalam dadaku. Aku tahu aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik sikap dingin atau alasan gengsi. Ada sesuatu yang harus kukatakan, sesuatu yang selama ini kupendam dan menjadi tembok antara aku dan dia. Aku tidak ingin terus merasa bersalah tanpa berani jujur. Maka malamnya ketika suasana rumah sepi, aku memberanikan diri keluar kamar dan mendapati Raka sedang duduk di ruang tamu. Kepalanya tertunduk menatap buku catatannya. Aku berdiri lama di depan pintu, ragu harus mulai dari mana, sampai akhirnya aku menarik napas panjang dan duduk di kursi seberangnya. Ia tampak terkejut melihatku, tetapi tidak berkata apa-apa, hanya menutup buku dan menatapku dengan sabar. Sorot matanya tenang, seakan menunggu apa yang ingin ku sampaikan. Dengan suara bergetar aku berkata, "Aku harus jujur. Aku nggak pernah ikhlas waktu menikah sama kamu. Aku merasa semua ini cuma paksaan. Aku marah sama keadaan, sama ibu, sama pernikahan ini, dan aku melampiaskannya ke kamu." Kalimat itu membuat air mataku menetes. Aku menunduk, takut melihat reaksinya. Tapi Raka tidak memotong ucapanku. Ia tetap diam menunggu. Dan aku melanjutkan. "Tapi setelah beberapa waktu aku melihat semua yang kamu lakukan, aku mulai bingung dengan perasaanku sendiri. Aku gak tahu kenapa sekarang aku takut kalau kamu pergi. Aku takut kehilangan kamu, padahal dari awal aku gak pernah mau menerima pernikahan ini. Itu yang bikin aku tersiksa. Antara masih marah karena dipaksa, tapi juga mulai gak bisa mengabaikan kamu." Kata-kata itu keluar begitu saja, mengalir seperti air yang selama ini tertahan di bendungan. Aku merasa lega sekaligus malu, karena mengakui kelemahanku di hadapan suami yang selama ini kuperlakukan buruk. Raka menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Tatapannya tidak ada marah, tidak ada kecewa, hanya ketulusan yang membuatku makin terisak. "Maya, aku sudah tahu sejak awal kamu gak mau menikah sama aku. Aku bisa lihat dari cara kamu bersikap. Aku gak pernah salah paham soal itu," katanya pelan. "Tapi aku juga gak pernah berharap kamu langsung sayang sama aku. Aku cuma ingin kamu bisa nyaman. Meski butuh waktu lama, aku rela nunggu. Bahkan kalau akhirnya kamu gak pernah bisa cinta sama aku. Aku tetap bersyukur karena bisa mendampingi kamu sebentar saja." Mendengar itu aku semakin tidak kuasa menahan tangis. Aku merasa hatiku diremas-remas. Bagaimana mungkin seseorang bisa sedewasa itu menghadapi penolakan tanpa balasan? Aku terisak semakin keras, mencoba menyeka air mata dengan tangan gemetar. Lalu untuk pertama kalinya aku menatap matanya dalam-dalam. "Aku nggak janji bisa langsung mencintaimu, tapi aku janji mulai sekarang aku mau belajar menerima kamu. Aku mau coba berhenti menutup hati," ucapku dengan suara terbata. Raka terdiam lama, lalu tersenyum lebar. Sebuah senyum yang jujur, bukan basa-basi. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Itu lebih dari cukup buatku. Maya, aku akan jaga kepercayaan itu." Kata-kata itu menancap di hatiku, membuatku merasa seakan sebuah beban besar terangkat dari dadaku. Malam itu adalah malam pertama aku dan Raka berbicara dari hati ke hati tanpa ada tembok di antara kami. Aku tidak lagi merasa hanya sebagai korban paksaan. Aku merasa seperti seorang istri yang benar-benar memulai sebuah perjalanan baru bersama suaminya. Meski jalannya mungkin belum mulus, tapi setidaknya aku sudah berani mengambil langkah pertama. Dan langkah itu adalah kejujuran. Sejak malam kejujuran itu, hari-hariku bersama Raka terasa berbeda. Aku tidak lagi menutup diri sepenuhnya. Meski masih canggung dan kikuk, tapi aku mulai berusaha menghargai setiap langkah kecil yang ia lakukan untukku. Dan dari usaha-usaha sederhana itu, sesuatu yang tak pernah kuduga mulai tumbuh di hatiku. Sebuah benih perasaan yang perlahan menghangatkan setiap sisi yang dulu penuh kebencian. Pagi-pagi aku bangun dan mendapati ia sudah menyiapkan sarapan. Kali ini aku tidak pura-pura sibuk atau meninggalkannya. Aku duduk di meja makan, mencoba mencicipi masakannya. Ternyata meski sederhana, rasanya enak. Aku menatapnya sekilas dan tersenyum kecil. Itu mungkin hal remeh, tapi aku bisa melihat matanya berbinar seolah senyum itu hadiah besar baginya.
Sejak itu aku mulai sadar bahwa kebahagiaan kadang tumbuh dari hal-hal kecil yang tulus. Hari berikutnya ia menawariku untuk menemaniku ke kampus. Biasanya aku menolak, tapi kali ini aku mengangguk. Kami naik motor bersama. Aku duduk di belakang. Awalnya canggung, tapi angin pagi membuatku lebih rileks. Aku bahkan berani memegang ujung jaketnya, dan aku bisa merasakan tubuhnya sedikit menegang. Mungkin ia kaget, tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya melaju pelan seakan ingin memastikan aku merasa aman. Saat aku sakit karena kelelahan, Raka menunjukkan sisi lain yang makin membuatku luluh. Ia merawatku dengan penuh perhatian, membuatkan bubur, menyiapkan obat, bahkan membacakan doa di sampingku. Aku berpura-pura tidur, tapi sebenarnya aku mendengarnya. Suara lirihnya begitu tulus, membuat hatiku bergetar lagi. Malam itu aku merenung. Bertanya pada diriku sendiri mengapa aku mulai merindukan perhatiannya, mengapa aku merasa tenang saat ia ada, dan mengapa aku takut jika suatu saat ia benar pergi. Jawabannya mulai jelas. Benih cinta itu telah tumbuh, meski masih rapuh, tapi sudah cukup untuk membuatku memandangnya dengan cara berbeda. Raka juga semakin berani menunjukkan sisi hangatnya. Ia mengajakku menonton film di ruang tamu. Aku sempat menolak dengan alasan sibuk, tapi akhirnya luluh ketika ia berkata, "Gak apa-apa kalau kamu gak mau, aku cuma ingin duduk bareng sebentar." Ucapnya dengan senyum ringan. Akhirnya aku setuju. Kami menonton film komedi. Aku tertawa kecil tanpa sadar, dan ia ikut tertawa melihatku tertawa. Aku malu, tapi juga bahagia. Suasana itu membuatku merasa seperti pasangan normal yang sedang belajar mengenal satu sama lain. Di lain hari, aku melihatnya pulang lebih malam. Wajahnya lelah, tapi ia masih sempat membawakan bunga mawar kecil, bukan buket besar atau hadiah mewah, hanya satu tangkai mawar yang ia letakkan di mejaku. Ia berkata, "Aku lihat ini di jalan, cantik, mirip kamu." Aku terdiam, pipiku memanas, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu aku menaruh bunga itu di dalam gelas berisi air dan meletakkannya di meja belajar. Setiap kali aku melihat bunga itu, aku teringat pada tatapan Raka yang tulus. Dan tanpa sadar aku tersenyum sendiri. Semakin lama, aku mulai menyadari bahwa tubuh mungilnya sama sekali tidak mengurangi wibawa dan pesonanya. Bahkan sebaliknya, ia terlihat semakin besar di mataku karena hatinya yang begitu luas. Aku tidak lagi memikirkan perbedaan fisik. Aku lebih sering memikirkan bagaimana caranya menjaga perasaan baiknya agar tidak sia-sia. Bagaimana aku bisa membalas setiap ketulusan yang ia berikan. Aku mulai merindukan suaranya ketika ia belum pulang. Aku mulai menunggu langkah kakinya di depan pintu. Bahkan aku mulai senang ketika ia mengajakku bicara hal-hal ringan tentang kehidupan. Seakan perlahan tembok besar yang kubangun sendiri akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Perubahan itu tidak datang seketika. Ada kalanya aku masih ragu, masih bertanya apakah benar aku bisa jatuh cinta padanya. Tapi semakin sering aku melihat kebaikannya, semakin jelas jawabannya. Aku tidak hanya bisa, tetapi aku memang sudah mulai mencintainya. Meski belum berani mengatakannya secara langsung, aku tahu suatu saat aku harus jujur. Tapi untuk sekarang aku ingin menikmati setiap momen bersama. Menikmati setiap langkah kecil yang membuat benih cinta ini semakin tumbuh. Karena aku yakin, dengan ketulusan yang ia miliki, benih itu akan berakar kuat dan suatu hari berubah menjadi cinta yang sesungguhnya. Hari-hari setelah aku mulai menerima kehadiran Raka benar-benar terasa berbeda. Aku yang dulu selalu merasa asing bahkan di rumahku sendiri, kini justru mulai merasakan arti pulang setiap kali melihat senyumnya menyambutku. Aku merasa seolah-olah segala keresahan yang selama ini menjerat perlahan lurus satu persatu. Aku masih ingat jelas bagaimana awalnya aku menolak, membenci, bahkan berusaha kabur dari kenyataan bahwa aku menikah dengannya. Tapi seiring waktu, setiap tindakan kecil yang ia lakukan, setiap kata sederhana yang ia ucapkan, dan setiap perhatian yang ia berikan, semuanya menancap dalam di hatiku, hingga akhirnya aku menyadari bahwa di sampingnya, aku benar-benar menemukan rumah yang selama ini kucari. Rumah bukan sekadar bangunan, melainkan rasa aman, hangat, dan diterima apa adanya. Suatu malam aku pulang lebih malam dari biasanya karena ada tugas kampus yang harus kuselesaikan bersama teman-teman. Raka menungguku di ruang tamu, matanya sedikit mengantuk, tapi begitu melihatku masuk, ia langsung tersenyum lega. "Aku khawatir kamu gak pulang," katanya pelan. Aku terdiam, hatiku bergetar.
Bagaimana mungkin seseorang yang dulu sama sekali asing kini begitu peduli hingga ia rela menunggu dengan mata sembab karena kantuk? Aku menghampirinya, menaruh tas, lalu berkata, "Maaf, bikin kamu nunggu." Ia hanya menggeleng sambil tersenyum. "Aku senang kamu pulang." Kalimat sederhana itu seperti mantra yang membuatku semakin yakin bahwa ia adalah orang yang bisa kusebut rumah. Hari lain, ketika aku sedang belajar di meja, Raka datang membawa secangkir coklat hangat. Ia meletakkannya tanpa banyak bicara, hanya tersenyum kecil lalu beranjak pergi. Aku memandang punggungnya yang menjauh, lalu menatap cangkir itu, dan tanpa sadar air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku teringat bagaimana dulu aku selalu mendambakan perhatian sederhana dari orang-orang terdekat, tapi tak pernah benar-benar mendapatkannya. Kini tanpa perlu diminta, perhatian itu datang dari seseorang yang dulu kupandang sebelah mata. Seseorang yang bahkan awalnya kutolak mentah-mentah. Aku mengusap air mataku dan tersenyum sendiri, lalu berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan lagi menyia-nyiakan ketulusannya. Semakin lama, aku makin berani menunjukkan perasaanku, meski masih malu-malu. Misalnya ketika ia pamit bekerja, aku memberinya bekal sederhana yang kubuat sendiri. Ia terkejut, menatapku dengan mata berbinar. "Kamu yang bikin?" Tanyanya penuh harap. Aku hanya mengangguk sambil menunduk. Wajahku panas menahan malu. Ia tersenyum begitu lebar, lalu berkata, "Aku janji akan makan semuanya, meski rasanya aneh sekalipun." Kami berdua tertawa. Suasana itu terasa hangat, seolah aku benar-benar sedang menjalani kehidupan rumah tangga yang normal. Padahal dulu aku sama sekali tidak percaya hal semacam ini bisa kualami. Semakin jelas bagiku bahwa cinta bukan tentang fisik, bukan tentang apa kata orang, melainkan tentang perasaan yang tumbuh dari ketulusan dan kebersamaan. Malam itu, setelah semua aktivitas selesai, kami duduk di teras, angin berhembus pelan, langit penuh bintang. Raka menatap ke arahku dengan wajah serius, lalu berkata, "Aku tahu aku bukan orang sempurna, aku sadar aku berbeda, tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia." Aku terdiam, dadaku sesak, bukan karena sakit, tapi karena haru. Aku menatap matanya, melihat ketulusan yang begitu dalam. Lalu untuk pertama kalinya aku berani berkata jujur. Aku enggak peduli lagi dengan perbedaan itu. Aku justru bersyukur bisa menikah sama kamu, karena kamu udah kasih aku sesuatu yang gak pernah aku punya sebelumnya. Rasa aman, rasa dihargai, rasa dicintai. Suaraku bergetar, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Raka menunduk, matanya ikut berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku erat, dan dalam genggaman itu aku merasa seolah-olah semua luka masa laluku sembuh. Aku tidak lagi merasa sendirian. Hari-hari selanjutnya terasa semakin indah. Kami mulai punya kebiasaan kecil bersama, seperti menyiram bunga di halaman setiap pagi, memasak bersama saat akhir pekan, atau sekadar berjalan kaki sore mengelilingi komplek. Hal-hal sederhana itu membuatku semakin yakin bahwa inilah arti rumah sesungguhnya, bukan kemewahan, bukan gemerlap harta, melainkan kebersamaan yang penuh cinta. Bahkan saat kami berbeda pendapat pun, Raka selalu sabar menenangkanku. Ia tidak pernah meninggikan suara, justru selalu mengajakku duduk dan membicarakannya baik-baik. Aku belajar banyak darinya, belajar untuk sabar, untuk menghargai, dan untuk percaya bahwa cinta sejati memang ada. Suatu hari aku berkunjung ke rumah ibu. Awalnya aku masih menyimpan rasa kecewa karena dulu ia memaksaku menikah. Tapi ketika aku melihat wajah ibu yang mulai menua dan mendengar ia berkata lirih, "Ibu cuma ingin kamu bahagia. Nak, ibu tahu cara ibu salah, tapi ibu lihat sekarang kamu sudah jauh lebih tenang." Aku tidak bisa menahan air mata. Aku memeluknya erat. Aku sadar, mungkin jalan yang kupilih ini penuh luka di awal, tapi pada akhirnya membawa aku menemukan kebahagiaan. Dan untuk itu aku juga harus belajar memaafkan, karena tanpa paksaan ibu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengan sosok yang kini kucintai. Di perjalanan pulang, Raka menggenggam tanganku tanpa bicara, seolah ia tahu isi hatiku. Genggaman itu menguatkan, membuatku merasa bahwa apapun yang terjadi, kami bisa melewatinya bersama. Aku menatap wajahnya dan tersenyum, dalam hati aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan, sudah mempertemukan aku dengan orang ini." Rasa syukur itu memenuhi dadaku, menggantikan semua luka lama yang dulu kupeluk erat. Malam itu aku menulis di buku harian,
Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan, aku menulis. Aku pikir hidupku hancur ketika dipaksa menikah, tapi ternyata pernikahan ini adalah jalan menuju kebahagiaan. Aku menemukan seseorang yang tidak hanya menjadi suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan rumah bagiku. Aku menemukan arti cinta yang sebenarnya. Bukan cinta yang datang dengan bunga-bunga indah atau janji manis, melainkan cinta yang hadir dengan kesabaran, ketulusan, dan kesediaan untuk selalu ada. Aku tidak lagi menyesal, justru aku bersyukur, karena akhirnya aku menemukan rumahku ada di hati Raka. Dengan begitu, aku tahu kisahku baru saja dimulai. Jalan di depan mungkin tidak selalu mulus, mungkin akan ada badai, ada rintangan, ada air mata, tapi aku tidak takut lagi, karena aku sudah punya tempat untuk kembali. Aku sudah punya seseorang yang akan selalu menggenggam tanganku, dan selama itu ada, aku tahu aku tidak akan pernah sendirian lagi. Inilah akhir dari penolakanku. Inilah awal dari penerimaanku. Inilah kisahku menemukan rumah yang sesungguhnya.